Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Hastuti, NIM 2204020092 dari program studi PBS 5D. Di sini saya akan membuat video mengenai kebijakan moneter untuk memenuhi salah satu UAS dari mata kuliah uang dan bank. Judulnya itu identifikasi Bearight Index harga saham komposit atau IHSG uang beredar terhadap inflasi di Indonesia. Penulisnya itu yaitu Khalid Fauzi Aziz dan Ronianto. Jurnal Istiqro, Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, volume 9 nomor 2 halaman 145 sampai 155 Juli 2023. Terakreditasi Nasional Sinta 4 SK 030-E-KPT-2019. Yang pertama, pendahuluan. Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang sering dihadapi oleh banyak negara, termaksud di Indonesia. Dapat juga dikatakan bahwa inflasi adalah penurunan nilai uang kertas akibat banyaknya jumlah dan kecepatan pergerakan uang kertas yang menyebabkan harga barang naik. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, menurunkan daya beli konsumen, dan mempersulit perencanaan bisnis. Oleh karena itu, pengendalian inflasi merupakan salah satu prioritas Bank Sentral semua di negara, termaksud di Indonesia. Bank Indonesia atau BI bertanggung jawab menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi. BI menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk mencapai tujuan tersebut. Suku bunga BI atau Bearight yang biasa digunakan adalah suku bunga yang dihitung oleh BI untuk menentukan suku bunga di pasar uang. Selain Bank Indonesia Rate, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi inflasi di Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah indeks harga saham komposit atau IHSG yang mencerminkan kinerja pasar saham Indonesia. Kenaikan IHSG dipandang sebagai tanda bahwa perekonomian berjalan dengan baik. Namun terkadang kenaikan ini juga dapat memicu percepatan inflasi. Faktor lain yang mempengaruhi inflasi adalah jumlah uang beredar. Ketika terlalu banyak uang di pasar, permintaan publik akan barang dan jasa juga meningkat. Hal inilah dapat memicu kenaikan harga dan inflasi. Indonesia mengalami inflasi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada tahun 2018 dan 2019. Namun, inflasi Indonesia menunjukkan tren penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Peristiwa ini mendorong pemerintah Indonesia untuk secara aktif berupaya mengendalikan inflasi melalui berbagai kebijakan seperti stabilisasi nilai tukar rupiah, pemeliharaan makanan, dan suku bunga. Pada akhirnya, inflasi bergantung pada banyak faktor termaksud faktor ekonomi global yang tidak selalu dapat dikendalikan oleh pemerintah. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi harga konsumen pada Desember 2022 sebesar 0,66% atau MTM, sehingga inflasi
harga konsumen pada tahun 2022 sebesar 5,51%, meningkat dibandingkan inflasi harga konsumen pada tahun 2021 sebesar 1,87%, dan lebih tinggi 3,0 target 1%, terutama dipengaruhi dampak perubahan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi pada tahun 2022 bulan September. Yang kedua, kita masuk ke pembahasan. Identifikasi pengaruh BI rate, IHSG, dan uang beredar terhadap inflasi di Indonesia. Bahwa BI rate mempengaruhi inflasi secara positif dan signifikan, sedangkan IHSG tidak mempengaruhi inflasi secara positif dan signifikan. Hasil ini didukung oleh penelitian Istagana dan Haria 2021 yang menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan tahun 2010 sampai dengan 2019. Berbeda dengan hasil penelitian Ghazali et al. 2021 yang menyatakan inflasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IHSG tahun 2016 sampai dengan 2020. Dapat diartikan ketika inflasi mengalami kenaikan akan disertai dengan kenaikan IHSG di BEI. Selanjutnya, variabel uang beredar tidak mempengaruhi inflasi secara positif dan signifikan. Pembahasan kedua yaitu pengaruh BI rate, IHSG, dan uang beredar terhadap inflasi secara individu dan interaksi yang terjadi antar variabel. Variabel BI atau Bank Indonesia Rate mempengaruhi inflasi secara signifikan, tetapi HISC dan uang beredar tidak mempengaruhi inflasi secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika variabel menggunakan data series mulai tahun 2005 sampai dengan 2022, tidak semuanya mempengaruhi inflasi. Sedangkan hubungan interaksi antar variabel BI rate memiliki pengaruh negatif terhadap IHSG dan uang beredar. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ghazali et al. 2020, BI rate tidak memiliki pengaruh terhadap IHSG pada tahun 2006 sampai dengan 2020 dikarenakan kenaikan suku bunga tidak membuat proses substitusi oleh para pemodal atau investor dari pasar modal ke pasar uang. Kemudian hubungan interaksi antara variabel IHSG memiliki pengaruh positif terhadap uang beredar. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Hariga dan Haria pada tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap indeks harga saham gabungan pada tahun 2010 sampai dengan 2019. Baik, dapat disimpulkan bahwa penelitian dari Khalid Fauzi Aziz dan Ronianto bahwa hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa tidak semua variabel yang digunakan mempengaruhi inflasi, sedangkan uji konvensi indeterminasi mencerminkan bahwa variabel yang digunakan mampu menjelaskan 75,23% inflasi. Selain itu, hasil uji T didapatkan bahwa BI rate saja yang mempengaruhi inflasi secara signifikan dengan data series selama tahun 2005 sampai dengan 2022.
Baik, itulah pembahasan mengenai materi kebijakan moneter tentang judul jurnal yaitu Identifikasi BRIGHT Indeks Harga Saham Komposit atau IHSG uang beredar terhadap inflasi di Indonesia. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.